Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Arsa. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 3 Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan dari tugas 2 mata kuliah Administrasi Perkantoran tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran, meski bertujuan baik untuk aktivitas penggunaan dana, dapat menimbulkan dampak yang beragam di sektor pendidikan. Beberapa di antaranya adalah dampak negatif, meliputi penurunan kualitas pendidikan, peningkatan angka putus sekolah, kesulitan akses pendidikan di daerah, dan pemecatan guru honorer, serta peningkatan ketimpangan pendidikan. Namun, efisiensi anggaran juga bisa membawa manfaat yang positif, seperti optimalisasi penggunaan dana, peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan penggunaan teknologi pembelajaran. Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan cukup signifikan dan beragam, terutama jika pemotongan anggaran tidak dikelola dengan baik. Berikut beberapa dampak utama yang dapat terjadi, meliputi penurunan kualitas pendidikan. Anggaran yang terbatas dapat menurunkan kualitas guru, fasilitas pendidikan, serta akses dan sumber belajar, sehingga bertampak langsung pada mutu pendidikan. Kemudian, bertambahnya angka putus sekolah. Pemangkasan anggaran dapat mengurangi bantuan bagi siswa dari keluarga miskin sehingga mereka kesulitan membayar biaya sekolah dan berisiko putus sekolah. Kemudian, sulitnya akses pendidikan di daerah terpencil. Pengurangan anggaran memperlambat pembangunan dan pengadaan fasilitas di sekolah di daerah, memperburuk ketimbangan akses pendidikan antara kota dan daerah. Pemecatan guru honorer, efisiensi ini juga berdampak terhadap sering berujungnya pada pemecatan guru honorer secara massal yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran. Ketimpangan pendidikan yang semakin meningkat, di mana pengurangan bantuan pendidikan bagi siswa miskin memperlebar antara kesenjangan antara siswa kaya dan siswa miskin. Pengurangan program bantuan dan beasiswa. Dana untuk program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dan program untuk Indonesia Pintar atau PIP bisa berkurang, mengurangi kesempatan dan dukungan bagi pelajar yang kurang mampu atau dari keluarga yang miskin. Potensi kenaikan biaya pendidikan. Efisiensi dapat menyebabkan kenaikan biaya seperti uang kuliah tunggal atau UKT yang dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Dari sekian banyak dampak yang disebabkan oleh pengurangan atau efisiensi anggaran terhadap biaya pendidikan, ada upaya dan solusi efisiensi anggaran pendidikan yang perlu kita laksanakan, antara lain optimalisasi distribusi dana. Fokus ini harus dihasilkan efisiensi ini lebih pada perbaikan sistem distribusi mahasiswa dan bantuan agar dana yang diberikan tepat sasaran dan tidak terbuang. Kolaborasi dengan pihak swasta, menggalang sinergi dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan pendidikan agar tidak sepenuhnya tergantung pada anggaran negara atau anggaran pemerintah. Kemudian pelaksanaan digitalisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat mengurangi dan menghemat personal dan perluas akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian dengan menjaga alokasi minimal 20% terkait anggaran pendidikan. Dengan komitmen pemerintah menjaga alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan, termasuk program beasiswa dan tunjangan guru, agar dampak pemotongan tidak mengorbankan program prioritas. Dari dampak ini dapat kita simpulkan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan memang diperlukan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif. Namun, jika tidak dikelola dengan cermat, dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti menurunnya kualitas pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, ketimpangan akses, dan kesejahteraan guru yang menurun. Solusi yang berimbang seperti perbaikan distribusi dana, kolaborasi dengan pihak swasta, program digitalisasi, dan menjaga program prioritas sangat penting untuk minimalkan dampak negatif dan memastikan pendidikan tetap berkualitas dan inklusif. Demikian penjelasan dari saya.
Akhir kata, apabila dalam penyampaian rasa kurang atau memerlukan pendidikan, kami mohon bimbingannya dan terima kasih. Om Santi Santi.